persiapan hari ini. Ya mungkin hari ini bagaimana Bang? Ya, yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa persiapan hari ini adalah mediasi sebagaimana sidang tanggal 11 Juni yang ditetapkan oleh Majelis Hakim ya. Jadi mungkin rekan-rekan media melihat kenapa kami berkostum seperti ini karena inilah kondangan ya. Nah, jadi panitia kondangan silakan bicara. Ya. Ini hari hanya ya Bang ya? Ya, lihat dulu ini. Kami itu sebelum sidang ya selalu mengadakan pertemuan dulu dengan Dr. Reza. Jadi tadi malam kami pertemuan membahas perkembangan kasus ini seperti apa. Jadi prestasinya seperti apa, pidananya seperti apa, laporan tindak seperti apa, semua kami kupas ya. Supaya setiap maju seperti ini semua materi itu terkupas ya. Kemudian untuk masalah prestasi ya. Dalam pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 kelompok uang. Ada 3 kelompok uang ya. Kelompok uang pertama 4 miliar, kelompok uang kedua adalah 4 miliar, kelompok uang ketiga 100 miliar. Kan begitu ya. Nah, kelompok uang pertama ini kemarin kami bahas bahwa ini Dr. Reza diperas 4M. Ya. Kemudian uang kena pasal. Uang yang 4M ini diserahkan kepada developer yang menjual rumah. Ya. Kemudian inilah masuk TPPU kena pasal, ya. Kemudian ini si developer menagih uangnya ke penggugat, mana uang saya kok diambil lagi gitu ya. Nah, jadi persoalannya di dalam gugatan ini ada 4M yang pertama itu sudah dalam perkembangannya pidananya sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk berkasnya ya dengan perkara 362 nomor perkaranya ya. Jadi karena 4M yang pertama ini sudah masuk ke pengadilan pidananya, ini ada di dalam wan prestasi, sehingga Dr. Reza memutuskan biarlah pidananya saja yang berjalan. Jadi dia mengatakan saya tidak mau datang karena ini 4M yang pertama sudah dikelola oleh hakim pidana. Ya, pemerasannya, uang yang 4M ini katanya diminta kembali juga sudah masuk di dalam pidana, biarlah pidananya berjalan sehingga dia tidak mau datang. Ya. Kemudian ada 4M yang kedua ini kan pengganti uang yang disita. Inilah yang sekarang lagi kita hadapi uang prestasinya. Nanti kita mediasi, kita bahas. Kemudian masalah 100M yang ini juga terjadi perubahan. Ya. Tadinya kan dia ditahan, tidak bisa melakukan pekerjaan, dia menuntut 100M. Sehingga polisi menahan, dibikinlah turut tergugatnya Kapolri. Jaksa menahan, dibikinlah turut tergugatnya Jaksa Agung. Sekarang ditahan oleh pengadilan, sehingga dia harus menggugat juga Ketua Mahkamah Agung, ya, supaya klop. Karena penahanannya sampai sekarang ada pengadilan, berarti Ketua Mahkamah Agung harus digugat juga. Berarti gugatannya itu masuk kurang pihak, ya. Sehingga karena kurang pihak, nanti di mediasi juga kita akan sampaikan ini kurang pihak. Tolong Ketua Mahkamah Agung juga dijadikan turut tergugat. Nah, itulah untuk perdatanya. Jadi sehingga Dr. Reza tidak akan datang, tapi kami tetap datang. Siapa tahu kami dengan pengacara penggugat bisa salaman juga, nanti deal-dealan ya terserah lah ya. Itu yang kami hadapi, tapi Dr. Reza nggak datang. Jadi itu perubahannya, jadi supaya media tahu kenapa dia perubahan. Karena yang lalu kan kami katakan Dr. Reza akan datang, tapi karena kasus pidana sudah masuk ke pengadilan sehingga terjadi perubahan. Ya, itu tuh prestasinya. Ya, sebentar. Mediasi ini Gimana? bentuknya berdamai atau membuat kesepakatan baru? Ayo kita Begini. Ya, jadi begini ya, saya perlu tegaskan ya. Yang namanya mediasi itu kan diatur dalam Perma 1 2016. Rohnya adalah beretikat baik para prinsipal. Saya tegaskan, beretikat baik. Kalau kemudian salah satu pihak tidak mempunyai etikat baik, misalnya ya kan, melakukan upaya-upaya lain, misalnya mencari-cari kesalahan, ya silakanlah, ya silakan masyarakat menilai apakah itu beretikat baik, ya seperti itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik dan taat ajas hukum, klien kami tetap akan mengikuti proses hukum sebagaimana hukum acara perdata dan berikutnya tentang persidangan pidana di tanggal 24 Juni 2025 dengan nomor perkara 362 dan 363. Untuk soal pidananya Pak Jul? Ya.
Baik ya, teman-teman semua. Jadi perkara pidana itu dari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan sudah melimpahkan ke pengadilan. Artinya apa? Pengadilan lah yang memegang atau berkas perkara ini sudah wewenang penuh di pengadilan. Nah, jaksa di sini akan melakukan penuntutan dalam perkara ini. Tadi sudah dinyatakan di register perkara nomor 362 dan 363 untuk 2 tersangka. Tersangka ya, karena sudah masuk ke pengadilan ya. Nah, tersangka Terdakwa. dibacakan dulu. Terdakwa dulu, ya. Ya, pada saat tanggal 20 nanti berubah jadi terdakwa. Tanggal 24 bulan Juni itu dinyatakan statusnya jadi terdakwa. Nah, bayangkan ya, Anda mungkin tahu apa itu terdakwa ya. Nah, kemudian proses selama dalam perjalanan sidang ini kita sebagai wakili kepentingan klien kami akan tetap mendampingi perkara itu sampai tuntas. Bila perlu nanti kita tetap hadir di situ untuk mewakili kepentingan klien kami. Memang proses itu ada tahapan. Mungkin awal 24 itu pembacaan dakwaan. Jadi terbuka semua dakwaan yang sudah dinyatakan dalam pasal-pasal itu, sehingga nanti setelah dakwaan ya mungkin ada pihak lain yang melakukan eksepsi, silakan. Tapi kita akan membawa saksi ahli yang kita anggap itu akan membuktikan dari sejak penyidikan sampai kepada tingkat penuntutan dan tingkat ke pengadilan. Itu yang bisa kami jelaskan pada tanggal 24. Mari kita lihat, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Oke, yang lain ada? Dokter Reza Gladys tidak akan membayarkan uang 100 miliar itu ya Bang? Silakan, Pak Surya. Untuk masalah sidang hari ini yang kita ada pada pagi ini, setegas kami nyatakan Dr. Reza tidak mau berdamai. Lanjutkan ini perkara, kita akan hadapin ya. Jadi Dr. Reza itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada etikat baik dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Reza dicemooh, dihujat dan ditekan-tekan, sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti tadi malam kami berkumpul menyatakan silahkan proses hukum berjalan. Bang, masuk akal tidak Bang angka 100 miliar Bang? Nah, itu silahkan tanya kepada pihak Gugat gugat. lah. Itu 100 M lampu kecil sebenarnya. Pasti 1 T. Menurut dia ya. Nah, menurut dia kan 500 M katanya masih kecil. Masih 1 T. Oke? Gimana? Mediasi kan harus dilalui, tahapan yang harus dilalui dalam Kami tetap melayani. Ini kami hadir. Ya. mediasi tapi nggak ada. Ya, ingat ya, kehadiran kami berdasarkan pasal 123 AYR. Titik. Oke? Bang, edukasi sedikit bang. Ini kan dia kan NNM kan lagi jalani pidana, terus tiba-tiba kan gugat Wan Prestasi. Mungkin analisa abang itu sebagai pakar hukum, sebagai kuasa hukum Reza Gladys juga. Apa mungkin ini strategi apa sih yang dijalankan mereka? Dari pihak awal sana? sudah kami bilang modus. Udah. Ya. Jadi begini. Yang pasti adalah adanya satu niat etika tidak baik. Seperti itu ya. Jadi modus-modus yang melaporin gugatan dan sebagainya itu adalah merupakan mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Tapi kita yakin dan percaya karena sudah P21 dan akan disidangkan tanggal 24 Juni yang akan berjalan ya. Oke? Bang, tapi tambahan bang, mungkin putusan Wan Prestasi ini tuh mempengaruhi pidana gak sih? Oh enggak ngomong kamar itu. Gak ada masalah itu. Oke?